Baik, bisa kita sambut dengan meriah Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra sekaligus Ketua Umum DPP PKB Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkestra sekaligus Ketua Umum DPP PKB Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Yang kami hormati Kiai Haji M. Yusuf Khuduri, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren API Tegal Rejo Magelang. Yang kami hormati DPR RI Komisi 11 Haji Alamuddin Dimyati Rois. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Kendal Bapak Diko M. Guninduto BSC. Yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Kendal sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal Haji Muhammad Maknun. Yang kami menghormati staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Kendal, dan tak lupa seluruh hadirin yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucap selain ucapan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat masalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Kepada beliau Bapak Sugito, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Yang saya hormati Bapak Bupati Kendal, Pak Diko M. Ganinduto, MSc, tentu beserta OPD terkait. Juga yang saya hormati Bapak Fatan Subahi, Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI. Yang saya hormati unsur Forkompimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili, bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala desa, seluruh peserta yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terkhusus Pak Kepala Desa Jung Semi, beserta seluruh perangkat, BPD, lembaga desa, dan masyarakatnya yang luar biasa. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala ridho dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini bisa silaturahmi bersama di Kabupaten Kendal, khususnya bertempat di Desa Jung Semi ini dalam rangka advokasi kebijakan pembangunan desa dan pedesaan dalam kerangka Undang-Undang Desa, dan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Hadir kita di tengah-tengah kita ini adalah Bapak Wakil Ketua DPR RI yang tentunya memiliki peran yang strategis untuk mengawal berbagai kebijakan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa. Karena itu mohon izin Bapak Wakil Ketua ingin kami melaporkan di dalam kesempatan ini bahwa setelah 9 tahun perjalanan Undang-Undang Desa, kita coba refleksi, memang telah banyak perkembangan-perkembangan yang dihasilkan oleh desa. Baik dalam upaya
menuju kemandirian maupun dalam rangka untuk penguatan sumber daya masyarakat di desa, di mana dana desa sebagai salah satu instrumen pendukung di dalam menunjang, di dalam kemandirian desa tadi, baik sebagai upaya dalam rangka untuk mengembangkan potensi maupun di dalam upaya mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi desa. Sehingga keberadaan dana desa ini menjadi begitu penting dan strategis. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, kita pada saat di awal negara meluncurkan dana desa sebagai konsekuensi atas lahirnya Undang-Undang Desa ini, banyak sekali dinamika yang kita hadapi. Banyak yang masih a priori, banyak yang pesimis terhadap kemampuan desa. Di mana pada tahun 2015, dana desa yang diterima per desa rata-rata baru sekitar 280,3 juta, atau secara global ada 20,67 triliun diluncurkan. Dan di tahun 2023 ini kita menerima secara global adalah 70 triliun atau rata-rata hampir 1 miliar per desa. Konsekuensi logis dari pemanfaatan tersebut dan dikelola dengan baik, alhamdulillah telah menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan hasilnya antara lain baik itu dalam kerangka untuk aktivitas ekonomi masyarakat desa maupun di dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Di antaranya berbagai sarana prasarana desa telah terbangun, jalan, jembatan, kemudian juga seperti desa wisata yang ada di sini, termasuk dalam upaya-upaya tadi yang kaitan kualitas hidup, misalnya PAUD, Posyandu, kemudian MCK, Polide, dan sebagainya. Dan ini ternyata juga mengantarkan pada kita semua, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan desa di awal tahun 2015, itu desa yang mandiri hanya 174, pada saat ini sudah 6.238. Dan desa yang dulunya tertinggal, itu ada 33.592, saat ini tinggal 9.584. Ini contoh sedikit data-data terkait dengan perkembangan desa. Namun demikian, kita juga masih dihadapkan berbagai persoalan. Di dalamnya adalah persoalan kemiskinan misalnya. Di desa masih cukup tinggi, 12,36%. Angka stunting juga masih cukup tinggi, di tahun 2021 24,4%. Tahun 2022 ini turun menjadi 21,6%, dan Bapak Presiden mencatatkan nanti 2024 itu adalah turun menjadi 14%. Demikian juga soal kemiskinan tadi, yang kemudian kita dihadapkan berbagai tantangan di dalam pembangunan desa kini dan ke depan. Antara lain adalah bagaimana tantangan itu berupaya terkait dengan pembangunan setiap elemen yang ada di desa ini melibatkan seluruh warga. Perlunya terkait dengan penguatan inovasi, kreativitas, termasuk bagaimana mengelola sumber daya desa ini. Salah satu persoalannya adalah bagaimana kita untuk memberikan penguatan terhadap kewenangan desa. Dana desa yang hanya hampir 1 miliar saja kita lihat seperti ini. Bagaimana ke depan apabila ini bisa mampu ditingkatkan, saya yakin desa akan semakin berdaya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dalam kewenangan yang dimiliki. Karena itu kehadiran Bapak Wakil Ketua DPR RI ini saya pikir sangat strategis, dan kami harapkan nanti wejanganin pun Caimin kepada seluruh kepala desa sekaligus bagaimana mengawal desa ini sehingga nantinya desa semakin berdaya, semakin mandiri, dan masyarakat desa sebagai owner atas kepemilikan desa ini terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kiranya demikian pengantar sedikit dari kami. Mohon kiranya nanti berkenan Bapak Wakil Ketua DPR RI, mungkin Bapak Ibu Kepala Desa ada hal-hal juga yang ingin disampaikan, utamanya dalam rangka untuk sekali lagi bagaimana mendorong kemandirian desa tadi dan berdaya dalam menjalankan kewenangannya sehingga desa semakin mandiri, sejahtera, dan demokratis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas perkenan
Bapak Wakil Ketua DPR RI, kami aturkan banyak terima kasih. Saya akhiri, kurang punya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI, yaitu Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, dengan para kepala desa, yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Nurudin. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI, Mas Bupati Kendal, muda dan ganteng-ganteng ini, Pak Dirjen PDP, Kementerian Desa PDPP, beserta para pimpinan, Direktur Pak Nur Said, Pak Fahri, serta alim ulama yang menyertai rombongan dari Gus Muhaimin selaku Ketua DPR RI, ada Pak Faktan dan juga beserta alim ulama. Para kepala desa yang kami hormati, kami mempersingkat waktu. Inti dari 5 miliar dana desa untuk kesejahteraan warga itu ibarat bahasa rakyat ini ngoten. Singen zaman lawas Orde Baru niku desa itu dianggap sebagai halaman belakang, halaman belakang, nggak pernah disentuh. Dengan Undang-Undang Desa nomor 6 2014 sudah menjadi halaman tengah. Niki wonten komitmen saking Wakil Ketua DPR RI Gus Muhaimin mendorong 5 miliar dana desa sehingga desa menjadi halaman depan. Oke. Kalau menjadi halaman depan berarti bab 4 soal kewenangan desa niki kajenge diperbesar. Seperti contohnya Pak Basuki niki kagungan tanah kas desa. Niku menurut asas undang-undang desa kan rekognisi nggih. Asal usul saged damel pembangunan. Niku 1 miliar mawon pun megahe kok ngoten nggih. Niki lek saged digedeaken 5 miliar berarti kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Soal karena Kendal ini berada di topografi desa hutan, desa kebun, desa sawah, dan desa pesisir. Bobile menawi jenengan mewakili desa pertanian sawah kali pesisir, bagaimana membayangkan 5 miliar itu dengan potensi yang ada di Kabupaten Kendal. Ada kawasan industri Kendal. Berarti perencanaan pembangunan desa dalam siklus pembangunan mulai bulan Juli niku bayangkan 5 miliar itu terintegrasi, itu pertanian, kelautan, sumber daya manusia, desa unggul, meningkatkan sumber daya manusia supaya mengejar ketinggalan ini, insya Allah kewenangan desa berskala lokal itu akan setara kalau setara itu kan dasar dari Kementerian Desa kan jadi desa berkembang langsung menjadi desa maju dan mandiri begitu. Niku sing Gus Muhaimin cita-citakan. Tapi nikilah saking moderator nggih. Kalau niki Muhammad Nurudin saking Kementerian Desa penasihat menteri. Kira-kira begitu yang saya tangkap. Tapi kalau lebih jelasnya monggo Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI, karena ini persoalan kebijakan pembangunan dan berada di pemerintahan, dalam hal ini adalah di legislatif DPR RI, tentunya Gus Muhaimin fasih soal-soal bagaimana menteknokrasi dan mengadministrasi kebijakan tersebut. Monggo Gus Muhaimin waktunya. Ini biar kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota DPR RI, Gus Alam, Pak Fathan, Pak Bupati Diko, Pak Dirjen, Pak Kepala Desa Juk Semi, Jung Semi, Pak Sinten mau? Pak Basuki, Pak Dasuki,
kalian bapak-bapak sedaya ingkang rawuh, para kepala desa ingkang kawula banggaken. Pertama sangat bersyukur, berbahagia saged kepanggihan, semuanya sehat walafiat, sedaya semangat, sedaya niat tulus mengabdi kangge rakyat bangsa dan negara. Pak Dasuki selamat. Tadi saya sempat dibelokkan ke sana lihat sepak takraw. Terus bolanya kena kepala saya, atos juga ternyata. Selamat melahirkan atlet-atlet nasional dari desa Jung Semi. Jung Semi niku terus Gustin moderator wau. Jung Semi niku bahasa Inggrisnya sustainable. Oh kok guyu. Jung Semi niku bahasa Indonesianya berkelanjutan. Bersemi terus menerus sampai ujung. Nah, sustainable. Muga-muga dana desa tambah akeh tambah gede sampai kiamat. Dan terus ngeten ceritane, kula kalian Pak Jokowi tahun pinten undang-undang niku tahun 2014. Sepakat saderengipun kula kali Pak SBY dan DPR pemerintah Pak Budiono sing awal wakil presiden melahirkan undang-undang niki. Undang-undang desa. Waktu itu kita DPR hampir ngotot kita patok 10% dari APBN. 10% dari APBN itu berarti berapa? Dari 3.000 triliun. Berarti 300 triliun. Nah, alhamdulillah Pak Budiono nggak setuju. Alhamdulillah. Sekarang 78 triliun. Alhamdulillah Pak Budiono marah ke saya, udahlah jangan dipatok-patok. Kalau dipatok-patok nanti APBN entek, pendidikan 20 triliun, 20%, kesehatan 20%, lama-lama entek. Alhamdulillah akhirnya tidak dipatok 10%. Kalau dipatok 10% berarti berapa tadi? 300 triliun. Alhamdulillah, sebab setelah saya hitung-hitung, kalau 5 miliar per desa ternyata 400 triliun. Jadi alhamdulillah gak dipatok. Jadi soluwe dhuwur timbangannya 300 triliun. Nah ini alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen tadi cerita sedikit bahwa dari 280 naik lagi sampai rata-rata 1 miliar. 1 miliar. Ini geliatnya sudah sangat kelihatan, gairahnya sudah bisa dirasakan hanya dengan 1 miliar. Bahkan yang dulu ragu, termasuk Pak Budiono Wapres dulu ragu, kemudian menteri-menteri banyak yang ragu, opo iso kepala desa diserahin anggaran. Ngece ternyata. Ternyata bukan hanya bisa dan sanggup membuktikan dengan sangat terbuka. Nah, ini sudah sangat bisa dilihat dan alhamdulillah Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan akhirnya mengakui. Bahkan mengakui saat-saat krisis pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin dana desa termasuk yang mampu mensupport bansos-bansos. Itu cepat. Nah, sejak itu kepercayaan semakin tinggi dan hari ini alhamdulillah hampir semua tokoh, semua elit ngambil kebijakan, partai politik, semuanya percaya dan yakin kepala desa mampu mengelola anggaran dengan baik. Alhamdulillah. Nah, ini momentum kesempatan harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sungguh-sungguh agar kepercayaan yang dahsyat ini sangat mudah untuk bisa dinaikkan jumlahnya. Tadi saya sampaikan, anggaran APBN kita 3.000 triliun, kalau dibagi per desa 5 miliar, itu cuma 400 triliun. Padahal kalau mau dihitung-hitung lagi, pembangunan itu baru bisa sukses kalau anggarannya langsung dilempar dan digunakan di paling ujung dari pembangunan, yaitu di desa. Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, yakin, hakul yakin semakin cepat kemakmuran itu terwujud. Betul nggak? Pertanyaannya sanggup napa mboten?
Nah, ini penting. Soalnya kan nek 5 miliar sih masih enteng ya, nek 5 kali lipat. Lah nanti 10 miliar, 10 kali lipat. Nah, 5 miliar aja nanti butuh kecerdasan. Kemarin saya ketemu kepala desa di mana ya kemarin terakhir itu di Jogja. Di Jogja itu ada unik musyawarah untuk menentukan alokasi antara kemauannya padukuan apa niku sing nisor niku. Padukuan satu dusun yang satu dengan yang lain geger, tukaran. Merasa paling apa? Paling menentukan. Akhirnya di ranking. Setelah di ranking, akhirnya Pak Lurah, kepala desa gak kebagian untuk menentukan sama sekali. Pak Lurah plonga-plongo mergo berdasarkan ranking skor apa gitu. Nah, itu agak aneh. Lalu kepemimpinannya menjadi itu dilema. Dari bawah, dari tengah, dari atas, bagaimana ada titik temu yang produktif. Itu baru 1 miliar. Nanti 5 miliar akan menghadapi masalah yang sama. Kenapa saya yakin ini bisa terlaksana? Karena bangsa ini sudah mengakui dengan pasti. Yang pertama, dana desa 70 triliun sampai 78 triliun telah terlaksana dengan baik dan membuktikan desa-desa di seluruh Indonesia bergeliat mulai nampak kemajuan dan kemakmurannya. Amin. Yang kedua, anggaran negara itu kalau terlampau banyak jalan yang dilalui sampai di tempat banyak yang kurang. Gini apa nggih? Ibarat hujan dari langit kenek genteng lewat talang ngerembes nang talang bocor tekok nggone mek 30%. Gini apa nggih? Wis terbukti napa? Wis terbukti napa belum? Wis terbukti. Makanya target kita dukungan jenengan sedoyo kita berkomitmen semua kepala desa cuma satu aja komitmennya. Komitmen untuk melaksanakan sebaik mungkin anggaran desa terus menerus. Itu aja. Kalau itu terbukti semua negara ini udah kapok karena talangnya kakean. Gentengnya ngerembes sampai bocor. Sehingga air hujan sampai di desa itu paling 30% itu sudah bagus. Itu bener apa bener? Nah, semua sudah mengakui korupsi di mana-mana. Nyoto. Makanya karena mumpung semua yakin ini, saya kok optimis. Dari 30 triliun tidak akan lama lagi minimal 1.000 triliun bisa dialokasikan langsung di desa timbangannya ngerembes nang genteng-genteng. Nah, niki kudu dados perjuangan kita sedaya berbagi tugas. Yang pertama, pokoknya kepala desa harus betul-betul lebih canggih dibanding yang lalu-lalu. Lebih canggih dibanding Bu Sri Mulyani. Nggih napa nggih? Lebih canggih dibanding menteri, lebih canggih dibanding bupati dalam melaksanakan anggaran. Nggih napa nggih? Nek soal canggih ganteng kalah kabeh sampean. Tapi dalam melaksanakan anggaran, kepala desa bukan hanya Kendal, saya himbau kepada seluruh kepala desa di seluruh Indonesia. Sampean sedoyolah yang akan menentukan sukses atau tidaknya pembangunan karena suatu hari 1.000 triliun yakin akan diserahkan ke desa. Itu yakin saya. Karena yakin kenapa? Karena itu udah bocor wis kabeh ngakoni. Kalau saya nanti bisa pegang kendali, menteri tak hapus separuh. Menteri sekarang jumlahnya 40. Paling bener menteri Indonesia 10 wis cukup. Wis kakean genteng. Sing bocor wis kakean. Irit. Dari 40 menteri paling akeh Indonesia mek butuh 10 menteri. 10 itu mek kakean. Paling 7 menteri. Nek wong NU 9 menteri lah. Maksimal 9 menteri. Lah Pak Dirjen kuwatir. Lah aku dadi dirjen opo iki? Gak khawatir. Jadi dirjen manggone nang desa. Jadi itu cita-cita kita semua dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia, seluruh pejabat, seluruh rakyat mengakui semakin efisien dan langsung tepat sasaran akan semakin lancar dan cepat pembangunan. Itu betul-betul keyakinan kita. Ini perjuangan kita bersama. Menteri Songo wis cukup.
Sing lain-lain digabung, misalnya Menteri Desa. Menteri Desa itu gabung ya, Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri enggak, sebagian dari kementerian-kementerian yang menyangkut pembangunan langsung gabung. Kira-kira 4 menteri jadi 1 kementerian. PNS kakean, ya wis dipecati ya sing akeh. Saya pernah jadi menteri. Saya itu Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Langsung tak sidak. Pegawai-pegawai tak sidak. Sing kerja mek 50%. Sing liyane ya nganggur. Saya alhamdulillah waktu itu dikasih 2 kantor. Satunya di Kalibata, satunya di Gatot Subroto. Saya bilang sama Sekjen, Pak Sekjen, sing nganggur-nganggur, PNS nganggur itu lumpuk nonok kantor sana. Sing kerja-kerja nok kene bareng aku. Supaya ketok dibayari tapi nganggur. Nah, sing nganggur-nganggur ini. Nah, makanya saya yakin insya Allah efisiensi pembangunan ini akan menjadi kebutuhan bangsa ini yang mendesak segera supaya apa? Supaya pembangunan itu terlaksana dengan cepat dan baik. Nah, lagi-lagi saya ke sini ini senang semangat diajak Pak Dirjen ke sini, semangat karena 2 hal. Yang pertama, monggo sedaya komit seluruh kepala desa Kendal dan seluruh kepala desa di seluruh Indonesia komit kita lebih mampu menjalankan anggaran dengan baik. Kita harus lebih bisa nanti sampai suatu hari bisa menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Itu abot. Tapi iso. Dulu banyak yang ragu kepala desa akan melakukan pengawuran segala macam, ternyata terbukti. Hanya 1-2 gelintir saja, yang itu ternyata juga tidak lama sudah bisa belajar dengan cepat. Ini yang kedua, selain komitmen kesungguhan, tentu inovasi, kreativitas, belajar. Kulon ini sejak kecil gak belajar yang namanya APBN. Begitu jadi DPR, belajar cepet kok. Cepet. Duwe ono karek bagi kok. Duwe wis ono, karek ngedum lho gak iso. Nah, duit 3.000 triliun ngedum tok iku lho ngawur. Nah, kita berkomitmen dana anggaran pembangunan itu. Jadi anggota DPR itu paling enak, Pak. Paling enak jadi anggota DPR, timbangan yang lurah. Lurah pilkades ngeluh, Pak. Gorong rampung ngelune wis pilkades meneh. Nah, enak DPR ya Gus ya. Nah ini Gus Alam ini enak nanti Gus dadi kiai karo DPR dikongkon milih karo Mbah Tim. Milih dadi kiai atau milih DPR? Milih kali-kali. Ya milih kiai ya DPR. Nah niku contohnya. Akhirnya belajar anggaran itu mudah, belajar anggaran itu konkret. Kuncinya 1, adil, cermat, efektif, efisien. Itu aja kuncinya. Cermat memilih jenis, efisien dalam pelaksanaan, kreatif, inovatif dalam mengambil pilihan-pilihan. Itu aja. Memang rakyat banyak aspirasinya macam-macam, tapi kepala desa lebih tahu mana yang prioritas. Nanti pelan-pelan kalau kepala desa sudah mampu semuanya, tidak ada lagi juklak-juklak yang angel-angel. Kementerian Desa bubarno pisan. Nek wis rampung mampu kabeh lho ya. Nek gak usah pengawasan wis melaku wis gak perlu Kementerian Desa. Tapi kita sampai kapan mampu bener? Kadang-kadang wong ngawur-ngawur nanti kalau nggak anggaran. Nah, karena itu pelajaran ini penting. Saya kira itu, jadi saya mengajak dari Kendal, dari seluruh tempat, mari kita berkomitmen menyelamatkan anggaran negara ini supaya selamat dari kebocoran dengan cara apa? Melaksanakan efisiensi pembangunan langsung tepat sasaran di rakyat dan masyarakat yang nyata. Amin. Mekaten kalau mboten saged dangu-dangu tapi ada 1-2 yang monggo yang ingin berkomentar. 1, 2, 3. 4 nih, 4 maksimal. Soalnya waktu ini mepet kula badhe teng Demak nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami taatimi Gus Caimin, Gus Alam,
Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Kendal, Bapak Diego Ganimbuto, Bapak Dirjen, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa rekan-rekan kepala desa yang kami cintai. Langsung saja ada beberapa, dua poin yang ingin kami sampaikan. Mumpung kita ada di hadapan para pengambil kebijakan tingkat nasional. Betul, okay? Yang pertama, sudah kita ketahui semuanya bahwa perjuangan rekan-rekan kepala desa di Jakarta yang tidak murah, itu sangat mahal. Sampai saat ini kita belum mendapatkan angin surga. Tetapi kita masih berkutat kepada apakah ini akan masuk prolegnas kapan begitu. Tetapi kami ucapkan terima kasih. Saat itu kami di Jakarta diterima langsung oleh fraksi PKB dan PKB menyambut kedatangan kita dengan baik. Betul, ya? Tetapi ketika kita melihat sebuah proses komisi di Komisi 2 itu berdialog ketika beliau Bapak Bambang Pacul bahwa kami di sini boleh galak, tetapi ketika kami dipanggil sama Pak Bos, siap bos, nggak ada yang berani. Untuk itu sejauh mana di fraksi PKB ini selaku beliau Caimin pengambil kebijakan sentral melakukan lobby-lobby terhadap para komandan-komandan partai di tingkat pusat. Sampai saat ini sejauh mana progresnya sehingga perjuangan kami yang 9 tahun itu bisa menjadi sebuah gambaran kita itu sedang ada di mana begitu. Itu yang pertama. Jadi harapan kami PKB, kami yakin sampai kepada ketua DPP-nya ini memperjuangkan kita yang 9 tahun. Tetapi pada partai-partai yang lain, apakah sudah sejauh mana kita belum tahu. Dan beliau ini yang tahu langsung progresnya. Ngaten nggih? Kemudian yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya berkaitan dengan Kementerian Desa dan kebetulan Bapak Menterinya Kemendes ini kan dari Partai PKB. Sudah barang tentu kami yakin PKB akan pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat. Tetapi kami butuh sebuah kolaborasi di mana partai-partai yang ada ini juga harus menjadi satu kesatuan langkah untuk memperjuangkan kepentingan desa. Nah, untuk itu dengan akan ditambahnya 5 miliar dana desa ini tidak mengurangi rasa semangat perjuangannya untuk menambah masa jabatan yang 9 tahun. Dan logika hukumnya ini masih pro kontra, ada yang bersifat tidak bisa berlaku surut dan yang diperjuangkan bisa berlaku surut sehingga yang berjuang ini ikut merasakan. Ngerasake. Ini kami mohon penjelasannya yang realistis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk masa jabatan kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa periodisasi kepala desa itu 3 periode. Dan kebetulan saya sudah kelas 3, tapi banyak yang dinantikan oleh warga, sesuk iso nyalon meneh apa enggak kan gitu. Apabila masyarakat mendukungnya begitu. Sementara ini dipahami tidak bisa karena sudah 3 kali. Kalau begitu berarti bisa berlaku surut gitu loh. Kalau bisa berlaku surut, kenapa masa jabatan tidak bisa berlaku surut? Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal masa jabatan 9 tahun. Hasil ngobrol saya dengan semua fraksi, pimpinan-pimpinan partai, semuanya tidak ada yang menolak. Semuanya setuju. Tinggal, bahkan saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Presiden juga setuju, Pak Presiden. Cuman tinggal soal mekanisme cara pembahasan yang lebih cepat. Pertama, memasukkan menjadi prolegnas. Kedua, langsung menjadi pembahasan karena semua menyadari pentingnya apa yang disebut kesinambungan kepemimpinan desa sekaligus tidak terganggunya oleh proses politik demokrasi
berapa 3 tahunan nih? 6 tahunan, 6 tahunan. Ya, karena itu insya Allah Pak, mugi-mugi bisa cepat penyelesaian pembenahan undang-undang itu. Yang kedua tadi semua aspirasi berbagai sektor tadi terutama pertanian tentu menjadi catatan saya dan Pak Dirjen nanti akan men-follow up bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf, lanjut Pak Dirjen saja, semua aspirasinya nanti saya ngerpek dari Pak Dirjen aja apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Yang paling penting para kepala desa kita semua sepakat ke depan anggaran negara harus kita gunakan lebih baik dibanding para orang pusat dalam menggunakan. Gini apa nggih? Pokoknya tekad kita samalah. Kepala desa harus lebih baik dalam menggunakan anggaran dibanding yang sudah berpengalaman di tingkat pusat. Insya Allah dengan demikian maka kepercayaan semakin tinggi, APBN kita lebih akan besar lagi jumlahnya. Kalau saya targetnya minimal 1/3 dari APBN adalah dana yang langsung dinikmati oleh rakyat Indonesia melalui dana desa kita. Amin. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.